Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni wahma wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat zuhur insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah salat zuhur maupun kewajiban pada hari ini masih bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini melanjutkan apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Heru terkait dengan kematian, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 56 sebutkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, pengertian yang kemarin disampaikan bahwa kita semua makhluk hidup akan merasakan atau mengalami kematian. Kematian ini bukan akhir atau bukan selesai segala-galanya. Bahwa kematian ini adalah hal yang akan mengantarkan ke alam yang berikutnya. Oleh karena itu perlu kita sama-sama menyadari bahwa untuk menghadapi alam yang berikutnya tentunya bukan saudara-saudara sebagaimana sering kita bersama-sama mengirimkan ataupun taziah kepada kematian, menyampaikan ataupun mengiringi ke dalam kubur, maka selang jenazah kita iringi baik oleh saudara-saudaranya maupun oleh harta bendanya yang dimiliki, kendaraan, mobil dan sebagainya. Namun baik saudara-saudaranya yang sangat dicintainya atau sangat mencintainya, kendaraan yang mewah sekalipun, maka akan kembali ke rumahnya masing-masing. Yang akan mengikuti diri kita pada saat mengalami kematian itu adalah amal ibadah. Nah, amal ibadah yang bisa kita tiru adalah amal kebaikan nanti. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa idabnu adam inqata amaluhu, bahwa setiap anak Adam pada saat kita meninggal maka terputus semua amal ibadahnya illa salah satu, kecuali 3 macam. Yang pertama, amal yang bisa akan menyertai ataupun amal yang selalu akan mendapat pahalanya tetap mengalir pada diri kita masing-masing. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah. Jadi adalah amalan ibadah yaitu shadaqah jariyah. Seringkali bahwa kita seluruhnya untuk mengeluarkan shadaqah ini kadang-kadang masih rasa sayang dan sebagainya. Padahal itu amal yang akan melekat, amal yang akan selalu mengalir sepanjang amal ibadah itu kita masih digunakan oleh umat manusia. Contohnya, kita memberikan sedekah untuk pembangunan masjid ataupun keperluan yang lainnya. Sepanjang itu masih bisa digunakan, dirasakan untuk beribadah, maka pahala tetap masih mengalir. Apalagi kita melaksanakan sedekah pada bulan-bulan yang sangat suci ini, yang tentunya nilainya akan dilipat gandakan. Maka apabila kita melewatkan, kita tidak melakukan, tidak melaksanakan amal ibadah yang di bulan ini yang baik ini, maka kita tergolong yang rugi. Karena pada saat ini ibadah semua kegiatan baik kita akan dilipat gandakan. Ya, jadi jangan berpikir bahwa amal ibadah yang sering kita lakukan hanya yang nyata saja, yang terlihat. Ya. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi semua amal yang baik, seberat apapun yang kita lakukan, yang kita berikan, maka akan dimuliakan oleh Allah nantinya.
Pun demikian, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, apa yang kita lakukan, pekerjaan yang jahat, yang jelek, yang buruk, maka itu akan ditimbang juga, akan dilihatkan pula nantinya pada dalam akhirat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sepanjang masih kita diberikan kesempatan, diberikan nilai lebih untuk melaksanakan beribadah yang akan tetap mengalir, maka ini jangan kami lewatkan oleh kita semuanya. Memang kadang-kadang kita jadi terlupakan bahwa apa yang dilakukan hari ini, bahwa kita sudah sholat rajin, puasa rajin, padahal itu ibadah yang pada sampai saatnya, yaitu saat kita meninggal dan kematian. Tetapi yang tetap mengalir kadang kita lupakan. Berikutnya, yang kedua, amalan yang tetap mengalir pahalanya awil, yaitu adalah ilmi yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Di dalam hal ini kita senantiasa menyampaikan hal-hal yang baik yang bisa dirasakan. Jadi tidak hanya ilmu agama saja, tetapi ilmu apapun yang berdampak baik kepada manusia, maka akan bernilai ibadah. Maka Allah menyebutkan walau ani walau ayat, sampaikanlah. Tapi kadang-kadang ini dimaknai bukan berarti dalam satu ayat kita hanya menyampaikan, tetapi hal yang kebaikan walaupun ayatnya itu kita sampaikan baik dan buruknya, supaya apa? Manusia memahami, mengerti. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW satu kewajiban juga, yaitu saling mengingatkan. Oleh karena itu pada saat ini saya di sini juga melakukan kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka kewajiban-kewajiban ini terutama kita terhadap keluarga juga, ya. Sebelumnya kepada yang lain, kita kepada diri kita, keluarga kita memiliki kewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan, karena bagaimanapun juga kita setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya. Karena kita sebagai kepala keluarga itu juga bertanggung jawab. Maka berikanlah ilmu pengetahuan juga pertama di tingkat keluarga, sebagaimana disebutkan juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi kewajiban kita adalah untuk sebagai pemimpin menerima pertanggungjawabannya. Berikutnya, pahala yang ketiga yang tetap mengalir kepada diri kita saat kita sudah meninggal nanti adalah waladun sholih, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Ini sering kita sampaikan, kita mengingatkan kembali anak yang soleh yang berbuat baik kepada orang tuanya. Kita semua menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini melantaran kedua orang tuanya. Kadang sering kita mendengar, melihat di televisi itu, semalam juga ada seorang anak membunuh ayah kandungnya. Masya Allah. Bahwa kita tidak menyadari betapa orang tua untuk membesarkan kita semua. Ya, kita ini sekarang sebagai orang tua baru sadar begitu pada saat anak kecil seperti apa. Di siang malam yang harusnya tidur kita tidak tidur, ya. Kita tidak memiliki apapun, bagaimana supaya anaknya ini berbahagia, upayakan semaksimal mungkin, semampu mungkin. Ibarat kata kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dilakukan demi untuk anak. Oleh karena itu, kita yang masih memiliki orang tua, mari kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan atau berbuat baik kepada orang tua. Karena berdoa tadi disampaikan di sini, tidak hanya berbuat baik pada saat masih hidup, pun pada saat orang tua kita sudah tiada, juga masih ada kewajiban kita, yaitu untuk selalu mendoakan kepada orang-orang tua kita yang setelah meninggal agar diampuni dosanya, agar diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban anak kepada orang tua. Jadi tidak hanya pada saat kita masih hidup, tetapi kita juga pada saat kita orang tua sudah tiada, kita masih tetap memiliki kewajiban. Ini amalan-amalan tadi yang kami sampaikan ini sering sekali sampaikan. Hari ini saya mengingatkan kembali. Jadi amalan yang tetap akan mengalir kepada diri kita adalah yang pertama tadi, kita perbanyak, kita senantiasa kita mudahkan untuk beramal soleh. Kemudian juga kita jangan pelit untuk menyampaikan, memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, kita semua pasti memiliki orang tua.
dan kita juga akan memiliki anak juga. Oleh karena itu kita kewajiban juga untuk mendidik anak-anak kita perilaku, sikap, mental agar menjadi anak yang soleh. Karena itu semua orang pada saat kita melakukan pernikahan adalah memiliki anak yang soleh dan solehah. Jadi 3 hal tadi ini yang sering kita dengar, kita sampaikan, tapi sering kita juga lupakan. Oleh karena itu kami sampaikan di sini, mengulang-ulang terus supaya ingat terus kita. Tanpa diingatkan, kadang kita mengalami lupa. Ya, sering kita bukan lupa tapi dilupakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf apabila penyampaian ini mungkin banyak yang tidak berkenan. Tidak lain kami sebagai manusia yang tentunya banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.